Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nabila, mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dan saat ini kita akan ngobrol singkat bersama dua narasumber kita dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Silahkan bisa memperkenalkan diri masing-masing. Hai guys, perkenalkan nama saya Intan Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2024. Halo guys, perkenalkan nama saya Safira Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2024. Ya, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas podcast mengenai pemanfaatan media teknologi dalam dakwah Islam. Ya teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas podcast mengenai pemanfaatan media teknologi dalam dakwah Islam. Di era global saat ini, banyak masyarakat yang tidak lepas dari teknologi, terutama media sosial. Bahkan anak kecil yang belum cukup umur sudah bisa dengan mudah menggunakan media sosial. Jangankan anak kecil, lansia pun bisa memainkan media sosial. Contohnya ada yang FYP TikToknya itu kakek-kakek atau nenek-nenek yang live untuk mencari cuan. Bisa kita lihat pada zaman ini hal apapun itu bisa dilakukan di media sosial. Ya, betul. Kalau kita lihat-lihat zaman sekarang itu kebanyakan orang menggunakan aplikasi TikTok. Seperti dengan yang dikatakan saudari Intan sebelumnya, banyak orang mencari cuan melalui aplikasi TikTok. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang banyak orang yang menggunakan media sosial, salah satunya dalam dunia dakwah. Beberapa hari yang lalu ada seorang tokoh agama yang sedang membawakan suatu majelis, dan tokoh agama tersebut mengolok-olok salah satu penjual ST, dan bisa kita ketahui bahwasanya seharusnya yang seorang tokoh agama yang seharusnya menjadi contoh untuk masyarakat, bahkan mereka yang jadi membawa dampak buruk untuk masyarakatnya. Jadi, nah jangankan kasus yang kemarin, banyak juga di media sosial yang mengedit kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan kepada panutan kita, yaitu baginda Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh miris. Banyak yang mengolok-olok Nabi Muhammad melewati komentar-komentar yang buruk. Menurut kalian, bagaimana teknologi pendidikan dapat mendukung penyebaran dakwah Islam secara luas dan efektif di era digital? Menurut saya, teknologi pendidikan seperti platform e-learning, media sosial, dan aplikasi dakwah memudahkan global melalui konten digital berupa video, podcast, artikel, dan webinar. Dakwah dapat menjangkau audiens yang lebih luas, lintas batas geografis, serta mendidik dengan cara yang menarik dan mudah diakses. Jadi teknologi pendidikan memiliki peran yang sangat penting di era digital, apalagi dalam membantu penyebaran dakwah Islam saat ini. Jadi apalagi sekarang masyarakat tidak lepas dari media sosial. Dari media sosial itu kita dapat membuat konten kreatif Islamik agar lebih cepat tersebar dan dapat dilihat oleh beberapa jutaan orang melalui TikTok, Instagram, Twitter, YouTube juga bisa. Jadi selain membuat video kreatif melalui Instagram, TikTok, WhatsApp juga bisa dijadikan sebagai platform untuk
membuat saluran-saluran hijrah. Iya, zaman sekarang bisa ya, WhatsApp kan sekarang udah kalian. udah diupdate kan, udah ada bisa bikin komunitas, bisa dibuat saluran. Jadi melalui saluran-saluran itu bisa dibuat beberapa fokus hijrah. Ya, namanya juga di era sekarang. Makin berkembang ya. Ya, makin berkembang, semakin tinggi. Bahkan sekarang WhatsApp bisa story-nya itu kalau kita mau melihat story orang itu seperti Facebook. Tidak seperti dulu lagi. Bisa Kan di-like. kalau dulu itu atas bawah, kalau sekarang kan Sekarang kalau kita udah ikutin saluran pasti kayak Facebook gitu gambarnya kan. makin berkembang ya. Makin canggih WhatsApp memang sekarang. Ya, apa contoh konten kreatif yang dimaksud untuk menyebarkan dakwah Islam di media sosial? Kan zaman sekarang kan zamannya teknologi, jadi gampang untuk menyebarkan dakwah Islam seperti video ceramah singkat di TikTok atau reels Instagram, kan banyak sekarang. Dan juga di YouTube atau di podcast yang berisi kajian kalau zaman sekarang. Oke. Jadi contoh konten kreatif Islami itu seperti membuat reels di Instagram atau TikTok dengan bertema hikmah dibaliknya sholat tepat waktu. Itu bisa menjadi salah satu. Banyak ya orang kayak zaman sekarang orang banyak yang melakukan sholat padahal sholat itu ya tiang. Tapi menurut saya zaman sekarang kebanyakan itu orang itu imannya tergantung dari sosmed. Kalau FYP-nya itu yang baik-baik pasti juga dia akan mengikut ke jalan yang baik. Tapi kalau FYP-nya ya pasti juga yang begitu. banyak juga orang zaman sekarang sholat karena mendapatkan musibah. Iya. Kayak kemarin dia nggak sholat, tiba-tiba hari ini dia dapat musibah langsung wajib sholat. Nanti setelah masalahnya selesai semoga agak Ada musim bersalah ya. Sama-sama introspeksi diri. Selanjutnya, seberapa besar pengaruh media digital dalam metode pembelajaran di era modern? Jadi media teknologi di era pembelajaran saat ini itu sangat besar pengaruhnya, karena dengan adanya teknologi akan mempermudah siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja dan lebih mudah mengakses informasi seperti itu. Kalau ditanya seberapa besar, sangat besar ya. Sangat besar. Sangat besar, Tetapi ada juga dampak negatifnya. ada dampak negatifnya. Ada teknologi kita terlalu berpatokan kepada teknologi tersebut. Jadi kayak sebisa mungkin sebisa mungkin kita tuh mengatur Waktu. Harus pintar-pintar kita juga mengatur diri gitu ya, biar tidak lebih banyak mendapatkan hal negatifnya dari media Dan teknologi. sebisa mungkin intinya kita mengatur memakai gadget terutama kayak kebanyakan orang itu ya seharusnya di awal dari bangun tidur itu sebenarnya sudah bisa mengatur planning untuk hari ini mau ngapain aja. Apalagi kalau untuk anak sekolah pasti kayak paginya mandi sarapan. Kalau anak zaman sekarang bangun tidur langsung HP itu nampak negatif untuk anak sekolah di zaman modern tersebut. Dan biasa ada chat masuk, notifikasi pokok. Nah biasa. Itu yang bikin anak zaman sekarang kebanyakan susah ngatur waktu dikarenakan baru bangun saja sudah dikasih kabar HP. Itu sangat tidak baik. Dan seharusnya kita pandai mengatur waktu, kapan jam tidur kita, kapan kita harus mempersiapkan waktu untuk belajar. Jadi terganggu ketika handphone mulai berpengaruh besar terhadap diri kita masing-masing.
Kenapa? Nah, sekarang orang tua kebanyakan kalau misal anak mereka yang kurang paham dalam pembelajaran, diserahkan gurunya. Ya, padahal kan yang susah untuk mengatur penjelasan guru anak tersebut, malah yang disalahkan gurunya. Banyak. Karena belajar juga bukan hanya di sekolah ya, di rumah. Pelajaran teknologi itu Bukan penting buat kita. anak-anak. Apalagi anak-anak yang belum menginjak dewasa. Jadi adalah menggunakan media sosial itu ada yang namanya Dampaknya di era modern. Seberapa besar pengaruh media digital terhadap metode pembelajaran di era modern? Jadi di zaman sekarang kita tuh harus pintar-pintar mengatur waktu ya. Biar waktu kita juga itu harus diatur lebih baik. Jadi teman-teman, peran orang tua itu sangat penting ya di zaman sekarang. Apalagi anak zaman sekarang itu bisa dibilang susah diatur ya. Karena Karena pergaulan, terus dampak negatif dari media sosial. Itulah pentingnya peran orang tua di zaman sekarang. jadi harus pintar bagi waktu. Pintar-pintar intinya itu banyak yang harus dilakukan pertama itu pintar bagi waktu, pendidikan dari orang tua, dan arahan dari guru di sekolah. Sekian podcast kita untuk kesempatan ini mengenai pemanfaatan media teknologi dalam dakwah Islam. Kami dari kelompok 7 mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.